Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kisah yang disampaikan Injil Lukas hari ini adalah merupakan bagian akhir dari perjalanan Yesus menuju Yerusalem, di mana dia nantinya akan mengalami sengsara dan kematiannya. Dalam perjalanan itu, Yesus disertai para muridnya, dan banyak orang mengiringinya. Mereka hampir tiba di kota Yeriko. Di pinggir jalan duduklah seorang pengemis buta. Ketika didengarnya bahwa Yesus sedang lewat, dia mulai berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang buta itu menyebut Yesus dengan gelar anak Daud. Itu berarti bahwa dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias sebagai anak Daud yang dinantikan bangsa Israel untuk mendirikan kerajaan yang baru, kerajaan damai dan keadilan, di mana tidak ada lagi kelaparan dan penyakit. Kepercayaan itu membuat si buta memohonkan kesembuhan dari kebutaannya kepada Yesus. Orang buta itu mengakui di hadapan umum bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dalam Injil Lukas, baru kali inilah Yesus dinyatakan untuk pertama kalinya secara terbuka bahwa dialah Mesias. Sampai saat itu hanya roh jahat dan murid-muridlah yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi mereka selalu ditegur dan dilarang Yesus untuk berbicara tentang itu. Akan tetapi di sini si buta itu tidak ditegur dan dilarang Yesus. Ia hanya ditegur oleh orang banyak yang menyuruhnya diam. Sedangkan Yesus membiarkannya terus memanggilnya dengan sebutan Mesias tadi. Namun si buta itu tidak mempedulikan teguran orang banyak yang menyuruhnya diam. Ia tidak peduli dan semakin memperlihatkan dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian si buta itu dipanggil Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan dia menjawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Kisah pengemis buta ini merupakan kisah iman. Si penginjil tidak bermaksud mau menonjolkan peristiwa mukjizat di sini.
Ia juga tidak bermaksud memberi perhatian khusus akan perbuatan Yesus. Pokok utama kisah ini adalah iman si buta. Seperti nyata dalam seluruh kisah, ia sangat percaya akan Yesus sebagai Mesias, meskipun dia ditegur orang banyak. Dengan penuh iman, ia memohon, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Karena iman yang demikian teguh, Yesus mengatakan, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kisah pengemis buta ini sebenarnya berkisar sekitar rahasia melihat dan tidak melihat. Sangat mengherankan bahwa orang-orang yang sudah biasa bergaul dengan Yesus masih belum melihat arti dan tujuan hidup Yesus yang sebenarnya. Padahal seorang yang dianggap sepele, yang terpaksa hidup di pinggir jalan, dibuka matanya oleh Yesus. Ia dianugerahi untuk melihat dan mengalami Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus penyelamat yang sudah lama dinantikan. Kisah tentang pengemis buta ini sungguh merupakan kabar yang dapat mempermalukan orang-orang yang merasa diri dekat dengan Yesus. Tetapi juga merupakan suatu kabar baik bagi orang-orang yang dianggap terasing. Mereka dikaruniai untuk mengenal Kristus. Mari kita bertanya diri, apakah kita sudah punya iman yang sungguh-sungguh? Harus dikatakan bahwa kita adalah orang beriman yang tahu dengan baik siapa itu Kristus dan yang mengharapkan penyelamatan dari Dia. Kita bisa dengan bangga dapat berkata, "Aku dekat dengan Kristus, sebab sering bertemu dengan Dia dalam ekaristi, dalam doa, dan sewaktu mendengar sabdanya." Tapi apakah iman kita itu merupakan iman yang sanggup mengatasi rintangan? Pengemis buta itu menunjukkan betapa dia mengatasi segala rintangan yang ada. Dia tidak mau menyerah dan berusaha menarik perhatian Tuhan dengan terus-menerus memanggilnya. Ia tidak peduli akan orang banyak yang memprotes dan menyuruhnya diam. Iman kita sering dicobai dengan pelbagai kesulitan. Kesulitan dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Kesulitan dalam pergaulan hidup, kesulitan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Segalanya itu sering membuat kita menjadi orang yang setengah-setengah pengakuan imannya. Dan bahkan bisa membuat kita yang sebelumnya melihat menjadi tidak melihat lagi, menjadi buta. Dengan rendah hati harus kita akui di hadapan Tuhan bahwa seringlah pengakuan iman kita dikomat-kamitkan mulut kita, atau bahkan sempat berkobar dalam hati, tetapi tidak sampai terwujud dalam tindakan hidup yang nyata. Iman itu belum menjadi pendorong segala tindakan hidup kita.
iman itu belum mewarnai hidup kita seluruhnya. Seperti pengemis buta itu, mari kita coba menarik perhatian Tuhan dan terus-menerus berteriak, "Yesus, kasihanilah aku." Mari kita mohon kepadanya, "Tuhan, semoga aku dapat melihat."